Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagi hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu buat hidup kami selalu ada dan tepat waktunya. Terima kasih buat tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang, yang selalu memegang dan memeluk kami. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Kau Raja kami selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Kau selama-lamanya, selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membahas melalui Kejadian 36, di mana Kejadian 36 ini berbicara tentang silsilah keturunan dari Esau. Dan kita lihat warisan sejati gitu ya, itu tidak sama dengan warisan-warisan duniawi. Kenapa? Nah, kita akan coba bahas dari Kejadian 36 ini. Kejadian 36 ini mencatat keturunan Esau dan bagaimana berkembang dari menjadi bangsa Edom. Dan kemudian Esau merupakan kakak Yakub, tetapi dia menjual hak kesulungan kepada Yakub demi semangkuk sup, ya, demi semangkuk sup. Dan tapi Esau di sini tidak berhenti berkatnya. Tuhan tetap memberkati Esau, dan tetapi ada hal yang perlu kita pahami di sini, yaitu Esau tidak dipilih sebagai bangsa perjanjian seperti Israel. Dan ini merupakan warisan sejati yang seharusnya dimiliki Esau, yaitu warisan yang bernilai kekal. Dan kita akan lihat ayatnya, yaitu Kejadian 36 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kejadian 36 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 berbicara, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewan, dan segala harta miliknya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergi ke negeri lain menjauhi Yakub, saudaranya. Sebab harta milik mereka terlalu banyak untuk diam bersama. Negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing itu tidak dapat menampung mereka karena banyaknya ternak mereka. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa di luar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus masih diberkati, masih sukses. Tetapi ada satu perbedaan, yaitu antara kita sebagai seorang Kristen dengan yang bukan Kristen, yaitu warisan yang bernilai kekal. Dari sini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, kesuksesan duniawi tidak sama dengan berkat kekal. Memang Esau memiliki banyak harta, mungkin ada istri, anak-anak, dan dari sudut pandang dunia, ini merupakan hal yang bernilai sukses. Kemudian, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa kesuksesan duniawi bukanlah ukuran berkat sejati. Sebab berkat sejati itu adalah hidup dalam perjanjian Tuhan daripada hanya mengejar kekayaan dunia. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat, lebih baik hidup dalam perjanjian sejati di dalam Tuhan daripada hanya mengejar berkat kekayaan dunia. Karena berbeda. Kita punya tabungan yang bernilai kekal ketika kita percaya di dalam Tuhan. Ketika kita menilai bahwa berkat dari Tuhan ini sebagai berkat yang luar biasa dan bernilai kekal. Hidup di dalam Tuhan merupakan warisan sejati yang bernilai kekal. Kita akan lanjut ke poin yang kedua. Pemisahan dari rencana Tuhan. Esau menjauh dari Yakub, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Sekali lagi, bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Bangsa Edom yang berasal dari keturunannya akhirnya menjadi musuh Israel dan tidak mengikuti jalan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa keputusan kita hari ini ketika kita tidak mengikut Tuhan, itu akan berdampak kepada generasi selanjutnya. Bapak Ibu jemaat, ketika kita membangun mesbah keluarga, kita membangun keluarga yang cinta akan firman Tuhan, itu akan berdampak kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Anak-anak kita akan menjadi cinta Tuhan. Teman-teman kita, saudara kita, saudari kita, semua lingkungan kita. Apa yang bisa kita bagikan? Dampak yang bisa kita bagikan kepada lingkungan kita. Ini akan berdampak kepada masa depan. Lambat laun mereka akan ingat perkataan-perkataan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar di dalam Tuhan. Dan poin yang ketiga, Esau dan keturunannya mungkin terkenal di dalam sejarah. Maka dari itu, di sini poinnya adalah warisan yang sejati adalah hubungan dengan Tuhan. Dikenal dalam sejarah karena mereka tidak memiliki bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Sebaliknya, Yakub meski banyak mengalami pergumulan, tetapi Yakub tetap ada di dalam perjanjian Allah. Dan Yakub mewarisi
yaitu warisan yang kekal. Yakub bukan hanya sukses di dalam dunia, tetapi Yakub berada di dalam sukses, yaitu dalam kehendaknya Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam Kejadian 36 ini kita disadarkan bahwa warisan sejati bukanlah harta kekayaan duniawi, bukanlah keturunan duniawi, tetapi lebih dari itu, hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Esau. Meskipun sukses, akhirnya jauh dari rencana Tuhan. Mari kita hidup fokus kepada rencananya Tuhan, dan kita membangun warisan iman kepada generasi-generasi pewaris kita. Dan kita memohon kepada Tuhan agar kita tidak mengejar keberhasilan duniawi, tetapi mencari wajahnya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Kau mengingatkan kami bahwa kesuksesan duniawi bukanlah segalanya. Kami harus mengejar, fokus kepada rencananya Tuhan. Kami harus tetap berada di dalam Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami berada di dalam jalan-Mu, kami akan mendapatkan warisan sejati, warisan kekal di dalam kehendak Tuhan saja. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bertahta, Engkau yang layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Kejadian 36. Keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibama melahirkan Yes, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau, ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak-anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau, Yes, Yaelam dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau. Kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau. Kepala kaum Yes, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka, keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir, di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Eshban, Yitran dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, As dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori. Kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon,
kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum, di tanah Seir. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor. Dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham, dari negeri orang teman, menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab. Dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot yang di pinggir sungai, menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baalhanan bin Ahbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baalhanan bin Ahbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mihetabel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom.